Shalom Aleihim. Ayo bertumbuh bersama. 3 menit penuh berkat. Roh ketakutan membawa kelemahan. Takut akan Tuhan membawa kekuatan. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-18. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudara terkasih, setelah kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dan kita percaya, maka hidup di dalam kasih itu adalah keniscayaan. Sekali lagi, hidup di dalam kasih itu adalah suatu keharusan. Allah adalah kasih. Jika kita tetap berada di dalam kasih, berarti kita tetap di dalam Allah, dan Allah ada di dalam kita. Hal ini sesuai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi saudara, ketika kita merasa bahwa kita hidup di dalam kasih, tetapi di saat yang sama kita juga masih hidup di dalam roh ketakutan, maka patut dipertanyakan keimanan kita kepada Tuhan. Mengapa saudara? Karena kasih melenyapkan ketakutan. Saudara-saudara terkasih, ada apa hidup dengan ketakutan? Jangan meremehkan hidup dalam ketakutan. Sebab hidup dalam ketakutan sama saja mereka kurang percaya kepada janji-janji Tuhan. Orang yang tidak percaya akan janji-janji Tuhan, tentu saja dia tidak akan mendapatkan apa-apa, termasuk berkat yang dia minta. Yang kedua, jangan meremehkan hidup di dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-18b. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Sekali lagi saudara, sebab ketakutan mengandung hukuman. Saudara-saudara, hukuman adalah akibat dari dosa. Jika ketakutan itu mengandung hukuman, maka ketakutan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mengapa kita tidak perlu takut? Takut adalah hal yang lumrah di dalam hidup kita. Tetapi hidup di dalam roh ketakutan, itu yang Tuhan tidak inginkan. Mengapa kita tidak perlu takut? Tuhan adalah jaminan bagi kita yang percaya. Amsal 14 ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kalau Tuhan sudah memberikan ketentraman dan perlindungan bagi kita, apa yang perlu kita takutkan? Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Masih ingat dengan 12 pengintai? Dari 12 hanya 2 yang berpikir positif atas apa yang mereka lihat. Daerah yang diintai orangnya besar-besar, menakutkan, dan jika kita tetap berperang melawan mereka, maka kita akan kalah. Tapi ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, menyampaikan bahwa walaupun situasinya berat, bersama Tuhan kita akan mendapat kemenangan. Ke-10 orang mengalami ketakutan, tetapi Yosua dan Kaleb mengandalkan Tuhan. Sebab itu saudara, janganlah takut, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab Tuhan membimbing kita. Tuhan yang meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Tuhan memegang dan membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Amin.